Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aprilia dari Agesta Pinki dengan NIM E1121241063. Saya berasal dari kelas B. Video ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah Budaya Sungai yang diampu oleh Mbak Dwi Surti Junida SOS MSI. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus mengenai budaya sungai serta kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat. Pada soal pertama ini akan dibahas mengenai perubahan fungsi sungai dalam kehidupan masyarakat akibat perkembangan transportasi dan pembangunan. Saat ini fungsi sungai dalam kehidupan masyarakat sudah banyak berubah karena perkembangan transportasi dan pembangunan. Dahulu sungai digunakan sebagai jalur utama untuk transportasi, perdagangan, dan aktivitas sehari-hari. Namun sekarang perannya mulai tergantikan oleh transportasi darat yang lebih cepat dan praktis. Akibatnya, budaya sungai seperti perahu tradisional dan pasar terapung mulai berkurang. Jika dikaitkan dengan teori modernisasi, perubahan ini terjadi karena masyarakat menyesuaikan diri dengan cara hidup yang lebih efisien. Di beberapa daerah Kalimantan, perubahan ini terlihat dari rumah-rumah yang dahulu menghadap sungai, sekarang banyak menghadap ke jalan raya. Jadi, perubahan fungsi sungai ini merupakan bagian dari perubahan sosial di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi sungai sudah mengalami perubahan akibat polarisasi dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai hubungan masyarakat dengan sungai serta perubahan kepedulian di lingkungan di era modern. Dahulu, masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dengan sungai karena sungai menjadi sumber kehidupan, yang dimana sungai digunakan untuk mandi, mencuci, mencari ikan, hingga tempat interaksi. Namun saat ini, hubungan tersebut malah mulai berkurang karena banyak sungai yang tercemar akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Dalam kehidupan modern, sebagian masyarakat menjadi lebih sibuk sehingga kepedulian terhadap lingkungan juga menurun. Hal ini terlihat dari masih banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang ke sungai. Dalam perspektif antropologi lingkungan, hubungan manusia dengan alam sangat dipengaruhi oleh pola hidup dan pola budaya masyarakat. Jadi, menurut saya, menjaga sungai adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. Hubungan dengan sungai saat ini mulai berkurang dan perlu kembali ditingkatkan kesadarannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keberadaan budaya sungai di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Budaya sungai sebenarnya masih ada hingga sekarang, tetapi bentuknya sudah mengalami perubahan. Misalnya, pasar terapung di Banjarmasin masih tetap ada, tetapi dijadikan objek wisata daripada bagian utama kehidupan masyarakat. Dalam antropologi budaya, hal ini merupakan hal yang wajar karena budaya akan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Modernisasi tidak selalu berdampak negatif, tetapi masyarakat tetap perlu menjaga nilai-nilai budaya. Pada soal keempat, kita akan membahas mengenai perubahan cara pandang masyarakat terhadap sungai. Saat ini, banyak masyarakat yang menganggap sungai sebagai tempat yang kotor dan tidak terawat. Padahal dulu, sungai merupakan pusat kehidupan masyarakat. Perubahan ini dipengaruhi oleh perkembangan kota dan lingkungan sosial yang semakin modern. Pembangunan juga lebih banyak berfokus pada jalan raya dibandingkan kawasan sungai. Dalam teori konstruksi sosial, cara pandang masyarakat terbentuk dari lingkungan dan pengalaman sosial. Akibatnya, generasi sekarang mulai kurang mengenal pentingnya sungai dalam kehidupan masyarakat terdahulu. Di soal terakhir, kita akan membahas mengenai pengaruh media digital terhadap budaya sungai. Media digital memiliki dampak positif dan negatif terhadap budaya sungai. Dampak positifnya, budaya sungai menjadi lebih dikenal luas melalui konten media sosial, video, dan dokumentasi. Namun, dampak negatifnya budaya sungai terkadang hanya dijadikan konten hiburan atau komoditas untuk keuntungan. Dalam komodifikasi budaya, hal ini menunjukkan bahwa budaya dapat berubah menjadi objek ekonomi yang bisa mengurangi nilai aslinya. Oleh karena itu, media sebaiknya digunakan untuk edukasi dan pelestarian budaya. Demikian penjelasan dan analisis yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa studi kasus budaya sungai. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sungai tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang penting dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, budaya sungai perlu dijaga, dilestarikan agar tidak hilang di tengah perkembangan zaman. Terima kasih.